Gue bilang juga apa? Gue bilang juga apa, saudara-saudara semuanya di seluruh Indonesia. Sejak tahun lalu saya sudah mengatakan bahwa akan terjadi kebangkrutan ekonomi dunia. Banyak sekali negara-negara yang akan bangkrut ya di tahun 2022 dan berlanjut di tahun depan 2023 kata IMF ya. Untuk tahun 2022 ini saja sudah ada 16 negara yang sedang sakit. Ya, kalau mobil kita rusak, kita ke bengkel, ya. Kalau manusia itu sakit, biasanya dia ke rumah sakit. Tetapi negara kalau sakit, negara kekurangan darah, kekurangan likuiditas, kekurangan duit, kehabisan darah, ya. APBN-nya terkuras habis karena kondisi ekonomi yang tidak pasti ini. Kondisi inflasi yang cukup tinggi, kejatuhan mata uang negaranya, mata uangnya jatuh terhadap US dollar karena Bank Sentral Amerika Federal Fund Rate menaikkan suku bunga terus, sehingga mata uangnya jatuh. Banyak sekali ada capital outflow yang keluar dari negaranya ke US dollar, ke surat utang Amerika Serikat. Harga-harga komoditas naik. Inflasi yang tinggi ini membuat harga-harga komoditas naik. Imbas dari kelimpahan masalah-masalah dari perang Rusia Ukraina, membuat harga bahan pokok pangan itu naik, sehingga negara-negara yang nilai import bahan pangannya dan BBM tinggi, maka akan bobol APBN-nya. Anggaran negaranya akan jebol dan mengalami sakit parah, masuk ke dalam ruang ICU. Dia harus masuk ke rumah sakit. Rumah sakitnya adalah International Monetary Fund Hospital atau IMF. Seperti kita dulu pada tahun 1998. Era tahun itu kita mengalami hal yang sama. Kita utang luar negeri yang cukup tinggi karena ada kejatuhan mata uang, ada capital outflow yang keluar. Ini juga karena kita didikte oleh IMF, International Monetary Fund, membuat makin parah ekonomi kita terjadi pada tahun 1998 dengan menyuruh ya, memberitahu para petinggi negara untuk menutup 16 bank yang bermasalah. 16 bank itu menguasai 3-4% kapitalisasi pasar di Indonesia, supaya bank itu hanya bank-bank yang bermodal besar saja, bank-bank yang kecil-kecil ditutup. Jadi 16 bank yang tutup itu membuat kepanikan yang luar biasa pada tahun 1997 ya, sampai ke tahun 1998. Banyak investor-investor yang menarik dana ras besar-besaran, dan juga situasi politik yang banyak demo untuk menjatuhkan rezim Soeharto. Akhirnya dana asing itu keluar, semuanya menukar uangnya ke dalam mata uang asing, membuat rupiah makin terpuruk. Memburu dolar semuanya, membuat dolar itu naik, harganya naik terus melambung. Akhirnya kita mengalami inflasi yang cukup tinggi, ya. Akhirnya anggaran pendapatan belanja juga jebol. Akhirnya kita mendapatkan suntikan dana dari IMF. Nah, seperti itulah yang terjadi sekarang di 16 negara yang sedang sakit parah. Yang sedang sakit parah sekarang ini 16 negara, dan ada 28 negara yang sedang mengantre. Yang antri itu 28 negara yang sudah sakit, sudah menjadi pasiennya International Monetary Fund Hospital, rumah sakitnya IMF, itu ada 16 negara. Ya, 16 negara itu yang baru-baru ini berita terbaru adalah Bangladesh ya. Bangladesh sudah menjadi pasien rumah sakit IMF itu. Sudah disuntik dia ya dengan suntikan dana ya.
sebesar 4,5 miliar US dollars atau setara dengan 70,4 triliun rupiah. Nah, persetujuan itu berkaitan dengan karena inflasi yang cukup tinggi di negara tersebut. Kenaikan harga-harga barang, ya, karena mereka import sedangkan harga komoditas itu dalam US dollars, ya, mata uangnya jatuh. Ya seperti itulah. Akhirnya mereka tidak mampu. Anggaran pendapatan belanja negara mereka tidak mampu, ya. Uang kas mereka kering, minim sekali kas negara mereka. Nah, sebelum Bangladesh itu banyak sekali negara-negara di Asia Selatan. Seperti Pakistan, Sri Lanka, bahkan negara di Arab, ya. Negara Arab, salah satunya Mesir, ya. Dan Argentina juga mendapatkan fasilitas bantuan yang dinamakan bailout itu dari mereka menjadi pasien IMF, ya. Tidak hanya jadi pasien IMF ini tidak hanya negara-negara berkembang saja, ada juga dari negara-negara maju. Tetapi IMF ini tidak memberikan data yang jelas, tidak diumumkan. Jadi kita hanya tahu, ya, melalui yang dipublish, yaitu negara seperti Sri Lanka, Pakistan, Mesir, Argentina. Negara Arab Mesir ini sudah mencapai kesepakatan dengan IMF, ya. Pendanaannya yang diberikan IMF itu sebesar 3 miliar US dollar atau setara 46,3 triliun rupiah. IMF memberikan hutang itu dengan fasilitas yang namanya Extended Fund Facility. Jadi program hutang yang berlangsung selama 3,8 tahun atau 46 bulan. Semuanya ini untuk kegunaan negara-negara yang 16 negara yang sudah sakit ini, yang 28 lagi antri ini, itu adalah ujung-ujungnya adalah untuk anggaran belanja negaranya mereka, untuk neraca pembayaran supaya memberi dukungan kepada anggaran mereka untuk menjaga stabilitas ekonomi makro negara tersebut, ya, mengatasi ekonomi makronya tidak seimbangan, ya, ekonominya dari kelimpahan masalah-masalah yang terjadi di perang Ukraina, ya, juga untuk mendukung mata pencaharian negara tersebut, rakyatnya, ya, dan mendorong reformasi struktural yang dan tata kelola di dalam negara tersebut, ya, untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja yang bisa dikomandai atau dipimpin oleh sektor-sektor swasta. Nah, butuh uang darah segar, uang cash, uang pinjaman dari rumah sakit IMF. Kalau tidak ada donor darah dari IMF, maka negara-negara itu akan mati, akan bangkrut total. Jadi IMF di sini adalah juru selamatnya, pemberi donor bantuan, pemberi darah kepada negara-negara yang sudah hampir kehabisan darahnya, menjadi pasien IMF. Nah, bukan hanya negara berkembang, banyak sekali ada negara maju, tetapi IMF menyembunyikan data itu, tidak dipublish, karena mungkin ada kekuatan lain di balik itu, supaya ya untuk menjaga gengsinya atau yang lain-lain. Nah, IMF ini yang selalu dikatakan bahwa ada sesuatu kekuatan di dunia ini. Sebenarnya yang paling kuat berkuasa di dunia ini adalah IMF itu. Sudah berdekade, dari dulu, mungkin sudah setengah abad ini, IMF lah yang paling berkuasa sejak terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semua negara maju, bukan hanya negara berkembang pun menjadi pasien IMF. Dan IMF sudah memberikan bocoran kepada Bapak Presiden Joko Widodo itu pada saat bulan-bulan Mei 2022 bahwa ada 66 negara akan bangkrut, akan menjadi pasiennya. Belum terjadi tapi sudah dipastikan, diramalkan ada 66 negara. Itu di tahun 2023. Nah, sekarang sudah 16 negara. 28 antri. Jadi berapa tuh? 28 tambah 16. 30. 44.
tinggal sisanya lagi. Bahkan ada lebih dari 66 negara di tahun 2023. Nah, Indonesia perlu waspada, hati-hati, karena Indonesia sudah punya track record. Kita juga punya pengalaman yang buruk, dan kita sudah mengalami, sudah pernah mengalami kondisi krisis ekonomi seperti ini. Mulai tahun 1960 pada saat Presiden Soekarno, dipimpin oleh Presiden Soekarno, kita mengalami krisis ekonomi. Pada tahun 1960 dan pada tahun 1980 pada saat Presiden Soeharto, krisis ekonomi yang kita alami itu sama. Penyebabnya sama, yaitu karena kejatuhan, anjloknya harga minyak dunia. Karena pada waktu itu negara Republik Indonesia ini menjadi negara OPEC, pengekspor minyak. Jadi karena anjloknya harga minyak dunia, sementara kita ini dari dulu itu, zaman Soeharto, itu mensubsidi bahan bakar minyak, itu disubsidi. Maka jebolah anggaran. APBN kita sangat terbebani dengan anjloknya harga minyak dunia pada waktu itu. Karena kita adalah negara pengekspor minyak. Kita jual murah, rugi kita kita melakukan, harga ini kita, yaitu harga BBM jadi murah. Nah, murah apa tuh namanya, aku lupa. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan pada krisis yang terjadi pada era tahun 98 itu karena capital outflow. Beda, karena kejatuhan mata uang rupiah, anjloknya rupiah, dolar naik. Nah, di tahun 2022 atau tahun 2023 ini kita lihat bahwa rupiah itu sudah semakin melemah. Akan menuju ke 18.000 itu yang saya katakan itu. Bahkan nanti bisa jadi 18.000. Jika terjadi 18.000 nanti, maka sudah pastikan anggaran pendapatan dan belanja negara kita akan jebol. Harga minyak dunia masih bertengger di angka 85-90, ya. Bahkan kalau misalnya nanti akhir tahun ini benar-benar itu perang dunia ketiga terjadi, karena memang tensinya selalu masih panas, dipancing-pancing oleh Korea Utara, sering mengirim rudal ke Jepang, ke Korea Selatan, memancing reaksi untuk perang. Gak tahu siapa yang komporin di belakangnya. Dan Presiden Cina Xi Jinping berapa hari yang lalu sudah mengatakan bersiap-siap untuk perang. Karena Xi Jinping pasti akan merebut itu Taiwan, mengambil paksa itu Taiwan. Maka perang terjadi di Selat Taiwan. Amerika akan datang. Perang dunia ketiga terjadi. Maka harga minyak dipastikan akan tinggi sekali. Di saat harga minyak tinggi ini, rupiah kita juga melemah karena the Fed, Federal Reserve, hawkish terus. Karena inflasi terjadi, inflasi akan tinggi terus. Antara 7-8%. Di Amerika tidak turun-turun ke targetnya yang 2%. Maka suku bunga akan dihajar terus ke atas terus. Jika suku bunga dihajar terus tinggi ke atas, maka dampaknya rupiah kita pasti akan melemah. Karena Bank Indonesia dengan BI rate-nya akan dinaikkan lagi. Untuk melawan gempuran suku bunga tinggi, ada capital outflow itu dijaga. Karena kita sekarang mengalami krisis itu adalah capital outflow. Bukan tahun 60-80 karena anjloknya harga minyak dunia, bukan. Ini sekarang kebalik, harga minyak dunia melambung. Kita sekarang jadi negara importir. Sedangkan harga minyak dunia itu dipatok dengan US dollar. Jika rupiahnya melemah, maka kita membeli di sana dengan harga yang cukup mahal. Maka APBN kita akan terbebani. Ya, kita akan bisa kemungkinan besar potensi menjadi pasien IMF pada tahun 2023. Hati-hati. Jadi jangan mengatakan bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja.
pertumbuhan 5,7 kemarin, 5,72% itu. Jangan anggap itu baik-baik saja PDB-nya itu. Karena itu adalah data yang sudah lewat ya, terakhir di September ya. Banyak negara yang masih banyak butuh komoditi andalan kita. Ya, kita masih mengekspor batu bara, minyak sawit dan lain-lain. Ya, dan tambang-tambang yang lainnya, nikel dan segala macam itu. Tetapi ingat, di tahun 2023 nanti, jika ramalan prediksi bisikan yang dikasih tahu IMF ke Bapak Presiden Joko Widodo 66 negara akan bangkrut itu, maka benar-benar, dan IMF sudah menurunkan prediksi bahwa tinggal 2% aja pertumbuhan ekonomi global, maka memang benar akan terjadi perlambatan ekonomi global. Jika terjadi perlambatan ekonomi global secara logika, maka kita akan mengalami kena imbasnya. Kita juga akan menjadi pasien IMF. Karena pasti penerimaan negara akan jebol. Kalau sampai ya kita lihat penerimaan negara, ekspor itu sudah berkurang, maka perusahaan-perusahaan yang mengekspor itu, yang ekspor itu sedikit labanya, maka banyak perampingan usaha atau gajinya dipangkas. Maka itu mengganggu daya beli, konsumsi rumah tangga berkurang. Dan Anda melihat data yang sudah berkali-kali di konten saya beritahu, dan Anda sendiri sudah tahu bahwa industri padat karya di seluruh Indonesia, di Jawa ini yang banyak industri padat karya, ya tekstil, garment, alas kaki dan lain-lain itu, ya infrastruktur yang lain semuanya itu sudah pada PHK massal. Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dan gelombang PHK ini bukan berhenti saja di tahun ini, akan berlanjut di tahun depan. Jika makin banyak PHK, maka makin berkuranglah belanja, maka ekonomi kita terpuruk. Ya. Kalau ekonomi sudah terpuruk, banyak perusahaan yang tutup, bangkrut, atau rugi saja. Menurut aturan yang saya tahu, yang saya pelajari, kalau perusahaan rugi tidak perlu bayar pajak, maka pendapatan negara berkurang. Fiskal kita berkurang dari penerimaan negara dari pajak. Belum dari ekspor juga berkurang. Karena ekspor permintaan luar negeri sudah berkurang. Sedangkan cadangan devisa kita juga tergerus. Karena intervensi terus di pasar. NDF, pasar spot. Sedangkan pada saat itu kita intervensinya dengan menjual surat berharga negara. Nggak laku-laku. Maka cadangan devisa kita tergerus, rupiah makin tinggi, makin jebol, turun, dolar makin naik, maka inflasi makin tinggi men. Inflasi makin tinggi, sementara kita susah, di dalamnya daya beli nggak ada, stagflasi. Makanya, membeli BBM sangat mahal, tergerus, terbebani, maka disitulah kita akan menjadi pasien IMF. Ini pasti tahun 2023 kita pasti menjadi pasien IMF. Hati-hati. Nah, disinilah di saat kondisi ini Anda harus selamatkan diri Anda. Anda harus mencari solusinya. Anda harus tahu ini. Ini saya bicara logika yang terjadi. Jangan kita selalu dengan paradigma atau stigma bahwa ekonomi baik-baik saja, kemarin PDB 5,72% terus, itu berarti proyeksi ke depan itu akan seperti itu. Tidak. Kita sangat tergantung dari negara-negara di luar sana. Kalau negara-negara di luar sana bangkrut berjamaah, maka kita juga kekeringan likuiditas itu. Maka kita akan mengalami hal yang sama, darah kering kita masuk rumah sakit IMF. Maka Anda harus investasi di mana? US dollar. Ya, saya kasih tahu itu hanya peluang yang terbaik buat Anda. Jangan Anda terlalu nasionalisme buta. Sudah tahu ini tidak menguntungkan, Anda masuk aja di situ. US dollar. Pada saat ini Anda harus selamatkan nilai uang Anda, jangan tergerus. Supaya Anda jangan miskin di saat kondisi ini adalah US dollar.
Karena cepat atau lambat itu akan terjadi. Karena rajanya dunia itu IMF sudah kasih tahu ada 66 negara yang bangkrut. Kalau IMF ngomong gitu, itu pasti terjadi. Inilah dunia seperti itu. Buktikan saja. Kalau IMF ngomong pasti benar. Dialah tuannya negara di dunia ini. Nah, Anda harus selamat di US dollar. Dan satu lagi peluangnya supaya Anda selamat, Anda harus trading di futures market. Itu saja. Tidak ada yang lain lagi. Kalau Anda mau bisnis, silakan. Tapi saya kasih tahu fondasinya bahwa bisnis itu adalah kalau ada banyak uang di pasaran, orang banyak berbelanja. Kalau orang pegang uang aja susah, Anda mau bisnis apa? Perusahaan besar itu bangkrut loh. Ya, Facebook, ya, Metaverse itu, Twitter, Amazon, Microsoft, itu semuanya perampingan PHK karena omsetnya menurun. Tidak ada yang belanja. Tesla, semuanya usaha-usaha besar akan bangkrut. Itu yang besar loh, yang masuk dalam daftar Forbes orang-orang terkaya di dunia, usahanya bangkrut. Nah, di Indonesia apalagi yang kecil-kecil banyak pasti bangkrut semuanya. Apalagi Anda UKM, aduh. Anda hanya kerja bakti, saya kasih tahu. Hanya kerja bakti. Nah, tapi kalau Anda di futures, ya nanti Anda email saya jelasin lebih detail. Positive thinking, Anda berpikir saja. Peluangnya dua arah. Anda mau kemana aja bisa. Kondisi ekonomi baik, Anda dapatkan profit. Kondisi ekonomi menurun juga, Anda dapatkan profit. Tinggal Anda harus ahli. Ya, kalau Anda bilang Anda ada risiko, ya Anda risiko adalah Anda tidak mengerti. Maka itu Anda harus bergabung dengan orang yang mengerti. Akan diberitahu cara-caranya, sinyal-sinyalnya. Maka Anda harus email saya di bawah ini. Saya sudah sertakan email di bawah video ini. Dan Anda yang sudah trading futures di tempat lain, saya kasih tahu saja, berkali-kali saya kasih tahu, kalau Anda keras kepala, terserah Anda. Anda mau di scam, memang Anda maunya di scam. Karena pasti di scam. Sejarah itu berulang terus. Di dunia ini tidak ada hal yang baru. Selalu saya kasih tahu. Hanya pengulangan sejarah terus. Kalau dari dulu, di dunia keuangan ini, yang tidak berizin, dia hanya tanpa izin dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau otoritas seperti OJK, berarti itu memang sesuka hati dia. Tujuan dia adalah mau menipu Anda. Itu saja. Saya sudah cukup lama di industri ini. Jadi saya tahu dari dulu. Cuma bedanya sekarang cara menipunya lebih canggih. Pakai online, pakai bla bla bla, pakai segala macam teknologi canggih supaya Anda merasa bahwa padahal Anda sedang ditipu. Ya. Kalau dulu offline lebih kasar, tapi ini sekarang main halus, tetapi Anda ditipu. Ujung-ujung Anda ditipu kalau tidak berizin. Itu saja. Tapi kalau Anda memang tidak percaya omongan saya, silakan. Ya, silakan dicoba. Ya. Jangan, kalau sudah mengalaminya, email saya. Ya, kasih tahu bahwa iya benar apa yang saya ngomong itu. Ya. Nah, itulah. Jadi orang itu belajarlah dari orang yang sudah berpengalaman. Jangan sok tahu di dunia ini. Oke? Yaitu saya serak, ada email saya, link broker Bapepti di sini. Anda segera cepat-cepat pindah sebelum Anda dimakan, di scam oleh broker-broker yang kagak jelas, yang ada izin, nggak ada izin Bapeptinya. Anda segera pindah ke broker jelas izin di Indonesia. Maka SOP yang berlaku adalah SOP pemerintah Indonesia yang diikuti. Saya sertakan di link di bawah video ini. Silakan bergabung, join segera. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya untuk notifikasinya. Dan sebarkan kepada semua orang. Supaya mereka jangan sampai tidak tahu masalah yang terjadi, bahwa ada negara-negara di dunia bangkrut. Dan bahaya krisis itu akan terjadi. Dan mereka masih asik saja dengan hal-hal yang mereka lakukan. Padahal bahaya di depan. Bahwa sudah semakin mengeringnya uang di pasaran. Belanja makin berkurang. Usaha-usaha besar bangkrut. Itu bahaya loh. Sukses untuk Anda.